Bapak Yuki Hikmapria. Bapak Yuki Hikmapria. Bapak Muhammad Soleh. Beraktif sebagai penumpang ceritanya. Jadi peran ambulans atau medis di kegiatan ini adalah karena kegiatan ini mensimulasikan evakuasi, emergency evacuation. Jadi takutnya ada kecelakaan yang tidak diinginkan, kami ada untuk membantu untuk memberikan pertolongan pertama. Persiapannya apa aja tuh? Persiapannya kami menyiapkan SDM, kami menyiapkan alat evakuasi untuk mengevakuasi dan menyiapkan alat emergency kit lainnya. Untuk kegiatan kali ini kita menyiapkan seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kita menyiapkan tentunya emergency kit. Emergency kit kita bawa di sini. Kemudian bawa untuk alat-alat evakuasi darurat seperti scoop stretcher. Dan spalak semuanya ada di bagian depan. Jadi dalam tes ini kita memastikan bahwa sistem evakuasi yang ada di pesawat N219 ini akan terjamin untuk bisa melaksanakan prosedur emergency evacuation itu dengan selamat dan dalam waktu yang cukup cepat. Untuk tes ini apa aja? Yang dibutuhkan untuk tes ini yang pertama tentu saja partisipan atau sebagai penumpang, kemudian air crew, kemudian ground crew untuk membantu juga pada saat pelaksanaan ini. Kemudian juga tim-tim lain termasuk tim kesehatan untuk kita menjamin keselamatan dari simulasi tes ini. Tes ini untuk memenuhi satu syarat betul gimana? Betul, ini merupakan salah satu syarat yang harus kita penuhi untuk sertifikasi N219 di panel 8. Salah satu CSR bilang bahwa satu pesawat itu harus mampu melaksanakan prosedur emergency evakuasi dan mengosongkan kabin dalam kondisi emergency itu maksimal 90 detik. 90 detik. Betul. Terus ini dipilih sore hari kenapa? Jadi kenapa waktunya sore hari? Bahwa kita akan mensimulasikan kondisi paling buruk yang akan terjadi pada saat operasi penerbangan, yaitu kondisi malam hari. Di mana dengan kondisi malam hari itu cahaya yang ada itu sangat minim, sehingga kita pastikan dengan kondisi seperti itu pesawat akan tetap mampu melaksanakan prosedur emergency evacuation dengan selamat dan cepat. Berarti total aircrew ada berapa? Aircrew ada 2, pilot co-pilot. Co-pilot juga akan bertugas untuk memberikan arahan briefing untuk keselamatan penerbangan, penjelasan bagaimana mengoperasikan pintu emergensi, lokasi pintu emergensi, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang tesnya di mana, Mas? Tesnya akan dilaksanakan di hanggar ini, hanggar Final Assembly N219, hanggar IATF, PT Dirgantara Indonesia. Oke, untuk malam ini, jadi kita menguji untuk memenuhi syarat bahwa untuk dalam kondisi emergency evacuation itu seluruh penumpang bersama krunya itu harus mampu keluar dalam waktu 90 detik. 90 detik. Ya. Jadi untuk itu kita harus melakukannya dengan sesuai persyaratan yang sudah ditentukan ya. Jadi penumpangnya belum kenal, usianya dibagi dan sebagainya. Dan kemarin kita uji coba awal sudah dapat angka yang cukup bagus. Karena pesawat kecil dan pintu kita kan banyak ya. Jadi optimis itu bisa terpenuhi. Gitu. Prosedurnya seperti apa tuh, Pak? Kalau boleh tahu lebih detail, Pak, sedikit. Prosedur melakukan ini gitu, apa aja, kenapa mesti harus malam dan lain-lain gitu. Ya, kalau malam adalah kondisi terburuk dan juga pintu yang dipakai nanti adalah situasi yang terburuk yang sudah ditentukan bersama spesialis dan DGCA. Terus malam hari nanti kondisinya harus gelap, di luar juga gelap, hanggar digelapkan. Lalu di dalam pesawat juga disimulasikan bahwa situasi emergensi itu mendarat darurat
penumpang harus mengikuti prosedur yang diperintahkan oleh pilot, yaitu land abreast, menunduk, terus kemudian sesuai apa-apa. Setelah pesawat berhenti, itu penumpang diperintahkan untuk evacuate gitu. Lalu penumpang harus secepatnya keluar dari pesawat, mereka harus mampu membuka pintu darurat, lalu keluar dengan secepatnya dengan situasi yang alamiah. Nah, itu harus mampu dalam 90 detik. Dari situasi lampunya juga temaram, hanya emergency light aja. Oh, baik. Yang harapannya yang Pak nyala. untuk tes ini dari Ya. 2019 dan PTDI-nya Pak. Ya, tentu saja dengan tes ini untuk melengkapi ya saat-saat terakhir ini dari ujung-ujung uji terbang ini udah di tahap-tahap akhir itu kita bisa memenuhi regulasi itu. Jadi dalam kurang dari 90 detik seluruh penumpang bisa keluar dengan selamat. Saat ini program Indo1 sudah memasuki tahap akhir di fase sertifikasi. Seluruh rangkaian uji terbang sudah diselesaikan semuanya oleh tim PTDI, sehingga saat ini sedang masuk ke fase proses untuk menuju DGCA onboard. Nah, DGCA onboard ini adalah satu fase akhir di mana kawan-kawan dari authority, dari Kementerian Perhubungan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh uji terbang yang sudah dilakukan oleh tim PTDI. Nah, mengingat ini sudah masuk ke fase terakhir, maka memang sangat penting untuk kemudian menjaga spirit, menjaga mentalitas kita untuk bisa terus berjuang menyelesaikan proses sertifikasi N219 di tahun 2020 ini. Nah, terus saya sebagai kepala program memotivasi kawan-kawan saya dengan menampilkan satu karakter pribadi yang terus bersemangat untuk terus mendorong semangat seluruh tim yang menyelesaikan proses sertifikasi N219, karena dengan semangat kebersamaan dan kebersamaan itulah program proses sertifikasi akan bisa kita lalui dan kita selesaikan bersama di tahun 2020 ini, insya Allah. Mohon dukungan dan doa restu seluruh lapisan karyawan PTDI, semoga tim N219 bisa menuntaskan proses sertifikasi ini di tahun 2020 ini. Amin ya robbal alamin. Terus setelah nanti dapat sertifikasi di akhir tahun ini, itu harapan kedepannya seperti apa Pak? Apa ada kayak semacam milestone atau lompatan-lompatan apa lagi kan setelahnya Pak? Ya, memang dari hasil sertifikasi ditemukan masih ada beberapa subjek, item-item yang harus kita improve sampai nanti pesawat ini betul-betul bisa memenuhi seluruh aspek performansinya, sehingga betul-betul sudah bisa masuk kepada serial production dan dioperasikan oleh operator nantinya. Dalam regulasi yang menyatakan bahwa seluruh kru pada saat emergency evacuation itu apabila ada kejadian emergency itu bisa keluar dari pesawat, bukan seluruh kru, seluruh penumpang sejumlah 19 itu dalam maksimum 90 detik. Nanti saya sebagai captain pilot, saya akan menentukan go-nya untuk evakuasi. Saya akan berfungsi sebagai co-pilot dalam tes malam ini, dalam membantu captain pilot pada saat penerbangan dan juga untuk membantu proses evakuasi penumpang pada saat dinyatakan pesawat harus dievakuasi oleh captain pilot. Saya akan berfungsi sebagai untuk mengawasi proses jalannya proses evakuasi penumpang dari awal sampai seluruhnya keluar dari pesawat. Kalau dalam tes malam ini saya berfungsi sebagai observer, yaitu sebagai kru yang kemarin sudah melaksanakan pengujian yang serupa pada saat proses development untuk night evacuation ini. Sehingga malam ini saya bisa melihat apa yang dilaksanakan kemarin berdasarkan pengalaman, kemudian pada malam hari ini harus bisa terlaksana sesuai dengan objektif yang sudah ditentukan dan tentunya harus terlaksana dengan selamat. Ada lagi Pak yang perlu disampaikan? Yang menurut
beberapa penting tapi kita terlewat gitu Pak. Jadi kalau dari pengalaman yang dilaksanakan pada saat development, saya rasa tes pada malam hari ini juga akan dapat memenuhi regulasi, bisa keluar semua penumpangnya dalam waktu di bawah 90 detik. Ya, harapan kami tes malam ini kita bisa memenuhi apa yang ditentukan oleh regulasi sehingga pesawat N219 ini dapat memperoleh sertifikasi sehingga dapat kita secara legal dapat dijual untuk umum. Dan tentu saja dengan aman dan selamat semuanya keluar sesuai dengan regulasi. Passengers brace for impact. Langsung kiri kanan belakang, langsung kiri kanan, sini aja lah, sini aja. Oke, kiri kiri, sini lah, sini lah, sini keluar, lanjut aja, go ahead, oke. Area wanita area. Keluar dari cabin dalam waktu kurang lebih 1 menit dan kondisi aman. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk ground crew, terima kasih untuk air crew dan tim-tim lain yang terlibat di dalam kegiatan ini. Ya, pas emergency itu sempat panik lah, soalnya sabuk pengaman saya nyangkut, terus ditolongin sama sebelah saya, dan pas buka pintu, keluar pintu juga seru lah, pokoknya ini pengalaman yang sangat berharga gitu. Mantap. Perasaannya tentunya tegang ya, karena saya membayangkan kalau terjadi kecelakaan beneran. Dan ketika pintu darurnya terbuka, ternyata di luar ruangan gelap, jadi saya agak ragu untuk melompat. Seru dan tahu. Iya, jadi seru dan tahu gimana sih di dalam pesawat itu isinya seperti apa. Ada kendala sih sebenarnya, jadi tadi kaki saya agak kesangkut gitu kan. Tapi alhamdulillah udah bisa turun dengan selamat. Di dalam itu jadi kita benar-benar real merasakan apabila terjadi suatu kondisi darurat, kita harus melakukan apa? Kita spontan melakukan apa yang kita bisa, dan alhamdulillah kita bisa keluar dengan selamat semua. Loncat, loncat pokoknya mah. Harapannya untuk 219 setelah sertifikasi ini apa Bu? Setelah tes ini? Ya, setelah tes ini sertifikasinya lancar, supaya tidak mundur lagi sertifikasinya, dan nanti kalau misalnya udah dapat sertifikasi dan selanjutnya akan lancar lah. Bu, satu kali lagi. Ya. Bangga punya PTDI di sini lihat. Oh. Bangga punya PTDI. Bangga punya PTDI. Kita melakukan dengan beberapa kali tes, 2 kali tes. Dalam hal ini kita melakukan tes dalam kondisi yang paling worst atau paling buruk, yaitu pada kondisi gelap, 1, terus kemudian kedua kita keluar lewat pintu emergensi, dan kita timing sehingga
semua aturan di-comply dan semua regulasi dipatuhi untuk dilakukan. Dan hasil dari hari ini adalah PES dengan rata-rata waktu emergency evacuation 1 menit 50 detik. Demikian. Sertifikasi emergency evakuasi malam ini berjalan dengan lancar. Seluruh proses evakuasi dapat dilakukan dengan selamat. Penumpang keluar dalam waktu 60 detik dari 90 detik yang ditargetkan oleh regulasi. Artinya uji sertifikasi emergency evakuasi N219 bisa lolos sertifikasi. Insyaallah seluruh kegiatan sertifikasi N219 dapat kita selesaikan di tahun 2020. Bangga punya PTDI. Satu.